Pelaku pembacokan pejalan kaki yang dilakukan geng motor dibekuk Polsek Mangkubumi. Dari 12 pelaku telah ditangkap 7 orang, semuanya adalah pelajar. Sementara buntut dari penganiayaan ratusan warga mendatangi Polsek Mangkubumi. Mereka menuntut para pelaku diganjar hukuman setimpal. Kasus penganiayaan terhadap 2 pejalan kaki pada Minggu subuh. Akhirnya Polsek Mangkubumi membekuk para pelaku. Dari 12 pelaku, polisi baru menangkap 7 pelaku. Ironisnya, para pelaku masih duduk di bangku SMP dan SMA. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan, namun mereka tidak sampai ditahan karena masih anak-anak. Belum diketahui motif sebenarnya penganiayaan korban. Pelaku keluar dari rumah sudah dalam kondisi mabuk miras. Buntut ditangkapnya 7 pelaku terduga geng motor, mengundang kemarahan warga dan keluarga korban. Mereka pun mendatangi Polsek Mangkubumi meminta pelaku dihukum berat agar ada efek jera. Penting tuntutan dari masyarakat ataupun regenerasi dari anak-anak muda, itu tuntutan itu betul-betul memproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin cuma itu tuntutan dan data itu untuk meyakinkan apakah betul si pelaku itu benar-benar udah ditangkap, apakah udah ada di Polsek di sini. Hanya ingin melihat saja ketangkep. Ya, mungkin melihat aja. Ini tuntutan memproses secara hukum yang berlaku. Biar ada efek jerah lah. Ada efek jerah lah ke geng-geng lainnya. Ya karena ini di bawah umur, ya kemungkinan ada perlindungan anak tuh. Ya. Nah cuma yang kita pertanyakan tuh, apakah itu membuat efek jerah buat si pelaku? Betul. Kalau misalkan itu acuannya di bawah umur, otomatis kan tidak bisa diproses secara hukum. Nah kalau misalkan tidak diproses secara hukum, nggak ada efek jerah kan? Nggak ada efek jerah ke depannya mau gimana? Oke lah, gitu. si pelaku yang sekarang ketangkep bisa mungkin jadi taubat, apakah bisa jadi buas? Kondisi massa yang datang semakin banyak, bahkan suasana semakin memanas. Para pelaku dibawa ke Polres untuk menghindari amukan massa. Langsung dievakuasi dibawa ke Polres. Berhubung di sini kan di Polsek anggota terbatas. Jadi demi keamanan Pak ya? Tetap ditangani Polsek nanti untuk berkas bagaimana petunjuk daripada Pak Kasat. Kalau misalkan kata Pak Kasat harus dilimpah, kita limpahkan. Kalau misalkan hanya pengamanan para terduga, kita berkas di sini. Oke, siap. Belum ditetapkan menjadi tersangka ya? Belum. Penganiayaan oleh anggota geng motor ini menyebabkan 2 pejalan kaki luka parah di kepala. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.